dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat siang pemirsa, Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Valerie Budianto, inilah Monitor Mudik 2026. Pemirsa, arus balik Lebaran 2026 melalui jalur udara terus menunjukkan peningkatan. Jumlah penumpang terpantau padat menjelang penghujung libur Lebaran tahun ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Koni Briliana di Bandara Soekarno-Hatta dan Sabda Role di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kita akan ke Brili terlebih dahulu. Brili, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta? Ya, selamat siang Valerie dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 2. Dan di mana dari pantauan kami hari ini masih memasuki masa arus balik pasca libur Lebaran 2026. Di mana jika kami pantau sejak pagi hari ini sampai dengan waktu saya melaporkan saat ini, keadaan Terminal 2 Soekarno-Hatta terutama pada area kedatangan ini cukup dipadati oleh para pemudik. Terlihat banyak sekali penumpang pesawat yang memang sudah turun ke wilayah kedatangan, dan kemudian jika kita bisa bandingkan dengan area keberangkatan, ini area kedatangan jauh lebih ramai dibandingkan dengan keberangkatan. Dan jika bisa kita lihat secara data, ini dari data yang saya dapatkan dari pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2, ini di Terminal 2 sendiri ada sekitar 26.572 penumpang yang turun pada hari ini. Dan jika kita bandingkan dengan keberangkatannya, ini ada di angka 21.000. Artinya memang kedatangan ini lebih besar dibandingkan dengan keberangkatan. Dan kondisi serupa juga terjadi di terminal-terminal lainnya seperti Terminal 1 dan juga Terminal 3. Di Terminal 1 sendiri, ini jumlah kedatangan ada di angka 26.000 penumpang. Sedangkan untuk keberangkatan ini hanya sekitar 19.000 penumpang. Kemudian untuk di Terminal 3, ini total kedatangan domestik dan internasional juga ada di angka 34.000 penumpang, dan pastinya angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan keberangkatan. Nah, dari angka tersebut bisa kita pastikan bahwa memang karena masih memasuki masa arus balik, ini artinya kedatangan itu lebih besar dibandingkan dengan keberangkatan. Dan kemudian pemirsa, jika bisa saya informasikan kepada Anda, untuk jam-jam peak hour atau jam sibuk di bandara ini biasanya terjadi di antara sore dan juga malam hari. Banyak sekali kedatangan pesawat yang memang turun di terminal-terminal di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, pemirsa, bisa kita informasikan juga meski demikian ini untuk pengaturan mobilisasi dari penumpang maupun kendaraan pribadi yang memang akan menjemput para penumpang ini sudah sangat teratur. Banyak sekali penjagaan yang ada di sekitar area terminal maupun di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta, sehingga tidak ada terjadinya penumpukan penumpang di satu titik saja, melainkan penumpang bisa dapat teratur keluar dari berbagai pintu. Dan kemudian Bandara Soekarno-Hatta atau terminal-terminal di sini cukup teratur dan terpantau landai. Demikian informasi sementara yang dapat saya sampaikan. Valerie, kembali ke Anda. Baik, dari Brili di Bandara Soekarno-Hatta kita beralih ke Sabda Role di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sabda, selamat siang. Bagaimana situasi terkini dan kapan puncak arus balik di Makassar? Selamat siang Valerie dan juga pemirsa. Arus balik Lebaran 2026 melalui jalur udara di Makassar terus menunjukkan peningkatan, di mana jumlah penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini terpantau padat menjelang puncak arus balik. Pagi hingga siang ini kepadatan penumpang terlihat di terminal keberangkatan hingga terminal kedatangan bandara, utamanya tadi di counter check-in terminal keberangkatan, di mana memang hingga siang ini masih terjadi antrian panjang penumpang. Kemudian berdasarkan data dari posko angkutan Lebaran 2026 di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Rabu 25 Maret 2026 kemarin, jumlah penumpang mencapai 34.937 orang dengan total penerbangan ini mencapai 255 penerbangan. Sementara itu secara kumulatif terhitung sejak 13 Maret hingga 25 Maret 2026, jumlah pergerakan pesawat ini mencapai 3.106
movement dengan total penumpang ini sebanyak 411.111 orang. Ini artinya selama 2 minggu terakhir ini jumlah pergerakan penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar hampir mendekati angka 500.000 orang. Kemudian dari rincian trafik, penerbangan domestik ini memang masih mendominasi dengan jumlah 398.641 penumpang dan 3.089 penerbangan. Sementara itu untuk penerbangan internasional ini mencatatkan sekitar 12.470 penumpang dengan jumlah penerbangan sebanyak 75 penerbangan. Dan sejauh ini jumlah extra flight selama periode arus mudik dan juga arus balik lebaran ini mencapai 66 extra flight, dan hal ini memang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi lonjakan penumpang dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa angkutan lebaran. Adapun rute penerbangan tersibuk ini masih didominasi oleh tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta, kemudian Bandara Juanda Surabaya, dan juga Bandara Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk puncak arus balik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ini diprediksikan terjadi pada 28 Maret 2026 atau H+6 Lebaran, dengan estimasi jumlah penumpang ini mencapai 39.225 orang. Pihak bandara menghimbau penumpang untuk datang lebih awal guna menghindari kepadatan dan juga antrian panjang di terminal. Kemudian pihak bandara juga terus melakukan pemantauan melalui posko angkutan lebaran guna memastikan kelancaran operasional penerbangan serta pelayanan bagi para penumpang selama periode mudik dan juga arus balik lebaran 1447 Hijriah. Untuk sementara demikian, Valeri dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, saya kembalikan ke Valeri di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Sabda Role dari Makassar. Sebelumnya ada rekan Koni Briliana dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat kembali bertugas. Informasi arus mudik selanjutnya akan disampaikan oleh Koni Briliana dari rest area kilometer 282B Tegal, Jawa Tengah selengkapnya. Halo pemirsa Metro TV, saat ini saya sedang berada di rest area 282B, Kota Tegal, Jawa Tengah, di mana rest area ini menjadi salah satu rest area yang dipilih oleh para pemudik untuk menghabiskan waktunya beristirahat selama perjalanan mudik. Dan pemirsa, sebagai informasi tambahan, kami mendapat informasi bahwa memang periode mudik ini dibagi menjadi dua, yaitu 14-15 Maret, kemudian juga dilanjutkan di 16 hingga 19 Maret. Pemirsa, karena saya sudah berada di rest area 282B, kami akan berbincang dengan salah satu keluarga pemudik yang sudah ada di sini. Halo, permisi, dengan Kak siapa dan dari mana nih keluarganya, Kak? Dari Sidoarjo dengan Kak Dela. Oke, Kak Dela, ini mau mudik atau bagaimana, Kak, kalau boleh tahu? Kita mau mudik sekeluarga, belum mudik 8 tahun, Kak. 8 tahun? Ya, 8 tahun belum mudik. Sudah lama sekali ya, Kak, berarti. Nah, karena Kakak udah dan keluarga udah nggak mudik 8 tahun, boleh nggak sih, Kak, diceritain momen apa sih sebenarnya yang Kakak rindukan dan keluarga rindukan saat mudik? Karena kan ini udah lama banget juga ya, Kak, ya? Yang paling dirindukan perjalanannya ya pasti ya, macet-macetnya, tapi nggak pengen macet juga. Yang dirindukan istirahat di rest area, coba-coba makanan tiap yang khas-khas, yang tiap kita berhenti makanan apa itu yang enak itu. Sampai di kampung halaman ya tentu kumpul sama keluarga. Nah, kalau momen-momen kumpul sama keluarganya, Kak, apa sih yang paling ya pengen dinanti-nantikan gitu? Kita berhubung kita mudiknya ke Sukabumi, jadi yang paling dirindukan naik kerbau, naik muning. Naik muning karena di kota kan, di Sidoarjo, di Surabaya nggak ada ya sawah, nggak ada muning, nggak ada kerbau. Suasananya kan beda ya. Di sana panas, di Sukabumi dingin. Jadi itu yang paling dirindukan ya. Mungkin terakhir kalau harapannya, Kak, bersama keluarga nanti di momen mudik Lebaran itu seperti apa? Pengen kehangatan yang seperti apa? Ya semoga semua yang mudik bisa mudik lagi tiap tahun. Semua yang mudik bisa selamat sampai tujuan. Semua yang mudik bisa berkumpul lagi dengan keluarganya pasti. Oke, nah karena Kak Dela sudah bercerita, ini sebagai dukungan untuk para pemudik, ini ada bantuan mudik dari Super Zuper bersama Metro TV, boleh dipegang Kakak. Dan ini juga ada permen Super Zuper yang bikin kamu melek selama perjalanan mudik. Baik, terima kasih banyak Kak Dela dan keluarga, semoga selamat sampai tujuan dan aman pastinya.
Baik pemirsa, itulah perbincangan kami dengan salah satu keluarga di rest area 282B, di mana memang ini dijadikan momen Lebaran yang sangat hangat bagi keluarga maupun pemudik lainnya. Kembali ke Anda, studio. Super, meleknya Dreng, langsung on lagi. Demikian Monitor Mudik saat ini. Saksikan selalu Monitor Mudik di program penghujung Metro TV lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.